Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yusi Rusdaini. Saya dari program studi akuntansi semester 6. Perkenalkan, dari NIM saya 290205014. Saya akan membahas materi yaitu ekonomi politik dalam pembangunan Indonesia untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya di semester 6 dari dosen pengampu saya, Bapak Mulyono SHMM. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi ya. Pertama, ekonomi politik. Jadi di sini ada definisi yang menjelaskan tentang ilmu politik. Yang pertama, menurut Johann Capsar Blusiel, political science, yang artinya ilmu politik adalah ilmu yang peduli dengan negara, yang berusaha untuk mengerti dan memahami negara dalam kondisinya, yang sungguh alami dalam bentuk bermacam-macam atau pengumuman pembangunan. Lalu yang kedua, menurut J. Behrens, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Yang ketiga, menurut W.A. Robson, ilmu politik yaitu mempelajari kekuasaan dalam masyarakat itu sifat hakiki, dasar proses-proses luang lingkup, dan hasil-hasil. Lalu yang keempat, menurut Harold Lawswell, politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Selanjutnya, untuk ekonomi politik secara umum, pemikiran politik dapat dipelajari dan dipahami dari dua cara, yaitu yang pertama, satu cara objektif, yang artinya menitik beratkan pada pemikiran politiknya sendiri, karya yang dihasilkannya oleh akal, intelek, ahli pemiliknya, terlepas dari pribadi pemikirnya. Yang kedua, yaitu cara yang subjektif, yang artinya menitik beratkan orangnya, pribadi yang menghasilkan pemikiran politik itu. Selanjutnya, di sini permasalahan jika ilmu politik tidak dijalankan secara baik. Yang pertama, ada demonstrasi besar-besaran dan itu terjadi secara berlarut-larut. Yang kedua, pihak intelijen dan dari luar negeri datang dan pergi secara bebas dengan rencana target untuk selalu menyusup dan mempersiapkan rancangan konsep jika keadaan kembali stabil dan mereka mendapat tempat khusus atau special position pada pemimpin yang berganti. Contohnya, penyerangan tentara sekutu di bawah kepemimpinan Amerika ke negara Irak pada masa penggulingan Presiden Saddam Hussein. Pasca jatuhnya Saddam Hussein pada tahun 2003 bulan Desember, banyak perusahaan-perusahaan migas yang mengambil alih operasi dan memiliki hak dalam mengurus dan menangani perbaikan serta rehabilitasi pasca pemulihan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu terjadinya Copet di dalam negeri, baik yang dilakukan oleh militer dan juga sipil. Yang keempat, terjadinya perkembangan sipil. Perkembangan sipil adalah di mana sipil tidak mau menjalankan pekerjaannya dengan waktu yang ditentukan, sehingga berbagai aktivitas yang selama ini dijalankan oleh sipil menjadi tidak berjalan secara normal. Contoh ya, teman-teman, aksi mogok pekerja angkutan bis, kereta api, laut, udara, dan sebagainya. Nah, itulah permasalahan memang jika ilmu politik tidak dapat dijalankan secara baik ya, teman-teman. Selanjutnya, yang kelima, ada rasa nasionalisme atau cinta tanah air terjadi penurunan karena pandangan kebangsaan berubah menjadi pandangan yang bersifat egois. Lalu yang keenam, terjadinya penurunan reputasi atau kepercayaan dunia internasional pada pemerintah negara yang bersangkutan, baik dari segi politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Negara-negara internasional menganggap bahwa para pemimpin yang berada di negara tersebut tidak mampu mengambil tindakan tegas dan membiarkan terjadinya serta terbentuknya kondisi yang bersifat inkonstitusional. Ya, teman-teman. Itu ada 6 permasalahan jika ilmu politik tidak dijalankan dengan baik ya. Selanjutnya di sini ekonomi politik ya. Ekonomi politik adalah bidang studi yang mempelajari interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dalam ilmu ekonomi politik, hubungan antara politik dan ekonomi dianggap sebagai suatu sistem yang saling terkait di mana kebijakan politik dapat mempengaruhi struktur ekonomi dan sebaliknya.
Salah satu contoh ekonomi politik adalah penetapan harga maksimum. Dalam menetapkan harga maksimum, bisa dilakukan berbagai sektor, baik perdagangan, kesehatan, maupun transportasi. Sebagai contoh ya teman-teman, seperti penetapan harga obat-obatan di apotek, harga BBM, harga tiket bis, harga tiket kereta api, harga tiket pesawat, dan lain sebagainya ya teman-teman. Selanjutnya, ekonomi politik itu juga hubungan antara ekonomi dan politik adalah ekonomi berkaitan dengan pengalokasian sumber daya di suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan politik berkaitan dengan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah dalam satu negara atau dalam suatu negara. Salah satu contoh ekonomi politik adalah penetapan harga maksimum. Dalam menetapkan harga maksimum bisa dilakukan di berbagai sektor, baik perdagangan, kesehatan, maupun transportasi ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita ada konsep dasar dalam ekonomi politik yang meliputi yang pertama ada kekuasaan, yang artinya ekonomi politik mempertanyakan siapa yang memegang kekuasaan dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk mengatur sumber daya ekonomi. Lalu ada sistem ekonomi. Ekonomi politik mempelajari sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, ekonomi campuran, dan bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya ekonominya. Lalu di sini ada kebijakan politik kebijakan publik ya teman-teman. Kebijakan publik itu yaitu ekonomi politik mempelajari pengaruh kebijakan publik seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter pada ekonomi dan masyarakat. Lalu ada pasar. Ekonomi politik mempelajari bagaimana pasar bekerja, termasuk persaingan, harga, dan penawaran dan permintaan, serta bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Selanjutnya, konsep dasar dalam ekonomi politik ada kelas sosial, di mana ekonomi politik mempertimbangkan peran kelas sosial dalam ekonomi dan bagaimana distribusi sumber daya ekonomi dalam mempengaruhi kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Lalu ada pertumbuhan ekonomi, yaitu ekonomi politik mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi, teknologi, pembangunan manusia, seperti bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonominya. Lalu ada lingkungan. Ekonomi politik mempertimbangkan dampak ekonomi pada lingkungan dan bagaimana kebijakan dapat mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Lalu di sini pendekatannya dalam ekonomi politik yaitu yang pertama ada pendekatan institusional, yaitu pendekatan mempelajari institusi ekonomi dan politik, termasuk lembaga keuangan, peraturan, hukum, serta bagaimana institusi ini mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik. Lalu ada pendekatan Marxian, yaitu pendekatan ini didasarkan pada teori Marxisme dan memfokus pada analisis kelas sosial, kapitalisme, dan konflik antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja. Lalu ada pendekatan kesejahteraan, yaitu menekankan pada kesejahteraan masyarakat dan mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan melalui redistribusi sumber daya ekonomi. Selanjutnya yaitu adanya pendekatan pilihan rasional, yang artinya pendekatan ini memfokuskan pada bagaimana individu membuat keputusan ekonomi rasional dan mencari keuntungan pribadi. Lalu ada pendekatan sosiologis, yang artinya pendekatan ini mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan ekonomi dan politik. Lalu ada pendekatan feminis, yang artinya pendekatan ini mempertimbangkan peran gender dan bagaimana keputusan ekonomi dan politik mempengaruhi gender. Lalu ada pendekatan lingkungan, yaitu mempertimbangkan dampak keputusan ekonomi dan politik pada lingkungan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Baik teman-teman, materinya sudah habis dari sini aja. Semoga bermanfaat ya teman-teman atas yang saya sudah informasikan, yang sudah saya jelaskan. Teman-teman semoga bisa nonton video saya
Dari saya Yusri Rizdaini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.